Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sabihi ajmain amma ba'd. Ya, pertama saya akan membacakan fungsi ibadah bagi seorang muslim. Itu tujuannya diciptakan manusia di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam pengertian yang komprehensif menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan atau perbuatan baik, amalan batin ataupun yang dahir atau nyata. Adapun hakikat ibadah yaitu 1. Ibadah adalah tujuan hidup kita. 2. Hakikat ibadah adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan sepenuh ketundukan dan perendahan dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya. 4. Hakikat ibadah sebagai cinta. 5. Jihad di jalan Allah. 6. Takut, maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk, melebihi ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang benar-benar mengerti kehidupan adalah mengisi waktunya dengan berbagai macam bentuk ketaatan, baik dengan melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan, sebab dengan cara itulah tujuan hidup akan terwujud. Setiap muslim tidak hanya dituntut untuk beriman, tetapi juga dituntut untuk beramal soleh. Karena Islam adalah agama amal, bukan hanya keyakinan. Ia tidak hanya terpaku pada keimanan semata, melainkan juga pada amal perbuatan yang nyata. Islam adalah agama yang dinamis dan menyeluruh. Dalam Islam, keimanan harus diwujudkan dalam bentuk amal yang nyata, yaitu amal soleh yang dilakukan karena Allah. Ibadah dalam Islam itu hanya bertujuan untuk mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga untuk mewujudkan hubungan antara sesama manusia. Islam mendorong manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan dan aktivitas, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui mukrobah dan hudhu. Orang yang beriman dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilaku dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap itu, seorang muslim tidak akan melupakan kewajiban untuk beribadah, bertaubat, serta menyadarkan segala kebutuhannya pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikrar seorang muslim seperti tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat 5. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Atas landasan disitulah manusia akan terbebas dari penghambatan terhadap manusia, harta, benda, dan hawa nafsu. Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat dan mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran ketika berbicara tentang fungsi ibadah menyebutkan juga dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Contohnya, ketika Al-Quran berbicara tentang sholat, ia menjelaskan fungsinya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, Al-Quran
menjelaskan bahwa fungsi sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar adalah perbuatan keji dan mungkar adalah sesuatu perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka dengan sholat diharapkan manusia dapat mencegah dirinya dari perbuatan yang merugikan tersebut. Ketika Al-Quran berbicara tentang zakat, Al-Quran juga menjelaskan fungsinya. Ambillah akad dari sebagian harta mereka dengan zakat. Itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi keteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi Maha mendengar, Maha mengetahui. Demikian ceramah singkat saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.